salam kenal. Aku Puspa. Wow. Karena banyak yang nanya, banyak yang DM dari Facebook, Instagram, semua banyak yang nanya, dan kaget ya kenapa kok bisa sampai Jepang, gimana caranya, terus banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya mengenai Jepang. Oke, dan aku bakal cerita. Jadi awalnya gimana ya, emang ya aku kan hobi suka Jepang itu udah dari SMA. Dari SMA tuh tertarik sama negara Jepang dengan budayanya, suka sama komik, anime, lagu, semuanya suka. Dan kemudian aku di SMK juga sempat belajar bahasa Jepang, tapi cuman ya dasar banget. Paling nggak huruf hiragana, katakana sih aku ngerti. Nah awalnya emang sih aku ada rencana pengen suatu saat pengen ke Jepang, entah itu liburan atau ya karena banyak temanku sih yang magang ya, sebutannya Kensusei. Banyak banget yang teman-temanku yang sehobi ke Jepang untuk magang. Terus kemudian aku tertarik buat ikut magang ke Jepang. Tapi aku lihat sih awal-awalnya aku lihat rata-rata ikut lewat LPK ya. Jadi mereka pendidikan dulu di sebuah LPK, kemudian barulah mereka bisa magang ke Jepang. Nah kemudian aku cari-cari info, nah ditanya-tanya lah di LPK itu, tapi ternyata jadi kita harus masuk ke LPK dulu, sekolah, kemudian dan itu tentunya harus ini ya, biayanya yang lumayan cukup mahal kalau menurutku. Nah kan rata-rata untuk magang ke Jepang itu dari 3 tahun ya. Nah lumayan kan biayanya, sekitar aku pernah nanya tuh 25-24 juta, sekitar itulah. Nah kemudian aku karena gak cukup ya duitku itu lumayan mahal soalnya, jadi ya udah aku urungkan niatnya buat masuk ke LPK itu. Nah suatu ketika aku dapat info dari temanku yang magang di Jepang juga. Nah tapi dia cuma 1 tahun. Nah aku mulai tertarik. Sebenarnya aku nggak begitu minat untuk yang 3 tahun ya, karena aku sebenarnya pengen ke Jepang itu cuma mencari pengalaman dan pengen tahu seperti apa sih Jepang itu. Nah ya udah, dia ngasih info ke aku, ada wawancara di sebuah LPK. Jadi tanpa kita ikut bimbingan belajar di LPK itu, kita langsung ikut wawancaranya. Jadi untuk umum juga. Jadi nah itu aku ambil kesempatan itu, dan jobnya cuma 1 tahun di kombini atau minimarket ya. Jadi aku cobalah itu iseng, daripada ikut bimbingannya dulu kan kita juga belum tahu kapan ada wawancara, dan saat itu posisiku masih kerja, masih di Starbucks. Jadi aku coba ikut wawancaranya, tesnya. Jadi yang adain tesnya tuh di sebuah LPK di Jogja. Nah aku langsung ikut tuh, langsung wawancara. Nah aku daftar dulu kan, sebelum ikut wawancara kan daftar di LPK-nya dulu. Terus nah dalam 2 hari tuh kita harus ngumpulin, bukan 2 hari sih, aku tahu informasinya itu 2 hari sebelum, 2 hari apa berapa hari ya, pokoknya nggak sampai seminggu itu kita harus ngumpulin
berkas-berkas untuk ikut wawancara itu. Nah, dalam 2 hari itu aku ngumpulin berkas dan besoknya langsung tes wawancara. Nah, dalam 2 hari kan sebenarnya itu sebenarnya aku belum bisa kan bahasa Jepang pada saat itu. Itu walaupun aku sempat ikut sempat belajar, maksudnya sempat belajar bahasa Jepang waktu SMK, tapi kan itu dasar banget, dan aku udah lupa otomatis SMK, dan itu udah berapa tahun yang lalu ya, 3 atau 5 tahun yang lalu kayaknya. Itu udah lama banget kayaknya, 6 tahun, 7 tahun ya, begitulah, udah lama banget, jadi aku udah lupa. So, aku sebelum ikut wawancara, aku browsing-browsing tuh di YouTube sampean. Jadi aku belajar kan, wawancara pasti ya perkenalan. Jadi aku cari tuh gimana di YouTube, cari gimana perkenalan dengan bahasa Jepang. Aku kan udah lupa banget. Udah lupa itu. Jadi aku cari info di YouTube. Jadi dalam semalam tuh aku ngapalin tuh perkenalan pakai bahasa Jepang. Gimana aku hafalin. Kemudian besoknya mulailah wawancara itu. Nah, aku kaget banget di situ, ternyata yang wawancara langsung orang Jepangnya, and ada 5 orang, aku ingat 5 orang Jepang langsung. Jadi semacam kayak kita di sebuah ruangan dan ada 5 orang Jepang secara langsung, semacam kayak ikut audisi kali ya, audisi ya, semacam itu. Jadi untungnya aku sempat belajar ngapalin ini perkenalan. Kaget tuh ada 5 orang kan, ternyata orang Jepang langsung kan. Yang pertama, gimana ya, kalau untuk wawancara kita harus percaya diri, walaupun kita emang sebenarnya aku kan salah satu orang yang dalam peserta wawancara itu, aku tuh salah satu orang yang dari umum gitu loh, dan mayoritas itu yang ikut wawancara dari berbagai LPK gitu, yang secara umum mereka udah ngerti, udah belajar bahasa Jepang, udah sempat pendidikan, sedangkan aku sama sekali udah bener-bener lupa, udah nggak ngerti sama sekali. Belajar ditanyain udah beberapa mah aku nggak ngerti, belajar buku aja enggak kan, udah lama otodidak lah istilahnya. Terus jadi yang penting aku percaya diri, belajar yang aku bisa, yang berusaha lah gitu. Berkenalan, pokoknya pede aja waktu itu dipanggil. Udah semampuku, aku waktu pertama suruh kenalan kan waktu wawancara. Oke, Chikosokai. Dan aku sempat salah nyebutin umur, tapi untungnya memaklumi sih. Nah, untungnya di situ ada gak cuma 5 orang Jepang ya, ternyata ada bapak kepala LPK yang ngadain itu yang bisa mentranslate gitu pertanyaan kan. Setelah perkenalan kita ditanyain macam-macam tuh, kebanyakan ditanyain tentang pengalaman pekerjaan sih. Pertama ditanyain pengalaman pekerjaan dan juga background kita, misalnya sekolahnya dari mana, terus keluarganya ada berapa, siapa aja, dan juga tentunya kita biasanya ditanyain tentang tujuanmu ke Jepang apa gitu, tujuan, terus pulang dari Jepang kamu ngapain, impianmu apa gitu. Itu sih yang menjadi patokan mereka menerima kayaknya, dan juga background pekerjaan sebelumnya kayak apa gitu. And setelah itu udah kan, setelah ikut wawancara kita nunggu nih hasilnya. Dan ternyata aku pikir hasilnya itu bakal diumumin di online atau bakal dihubungin. Ternyata setelah wawancara semua selesai, di akhir tuh langsung diumumin siapa-siapa yang lulus. Dan dari sekian orang emang cuma diambil 2 orang. Dan aku ternyata saat itu nggak lolos, cuman cadangan 1. Nah, yang lolos tuh 2 orang. Ya, sayang banget kan, ternyata aku cadangan. Yaudah aku terima sebagai pengalaman ya, walaupun
walaupun gagal cuman cadangan. Terus ternyata aku beberapa bulan kemudian, nggak nyampe sebulan kayaknya, beberapa minggu kayaknya, iya beberapa minggu kemudian aku dikabarin dari pihak LPK-nya kalau yang lolos salah satu itu dia mengundurkan diri. So alhamdulillah banget aku di ini apa namanya, jadi penggantinya. Jadi alhamdulillah bisa menggantikan, jadi lolos ikut kandidat magang ke Jepang. Nah, masih selain tes wawancara itu ada tes medical check up. Nah, medical check up itu kita bayar sendiri guys, jadi bayarnya sekitar 1.100.000 sekian kalau nggak salah, 1 juta lebih sedikit. Nah, medical check up-nya itu semua dari, aku lupa ya, tes darah, mata, terus urin juga, apalagi ya, udah hampir semua sih pokoknya, sama ronsen. Nah, kita harus sehat, jadi orang Jepang tuh emang pengen pekerjanya itu, karyawannya itu kondisinya sehat dan nggak memiliki penyakit menular pastinya, jadi harus mempersehat. Makanya penting banget, pasti tes medical check up pasti ada. Nah, untuk kebanyakan nanya nih, mata ya, rata-rata emang nggak boleh minus, terutama di bagian produksi ya, tapi untungnya aku sih nggak apa-apa ternyata. Jadi karena nggak ngerti sih, karena di kombi ini mungkin jadi nggak apa-apa. Untuk yang lainnya biasanya otomatis kayak produksi pabrik dan lainnya pasti nggak boleh minus gitu. Aku juga nggak nyangka sih, pada sempat kayak sebelum di APK tuh biasanya syaratnya tuh langsung ini nggak boleh minus, tinggi badan sekian. Tapi aku alhamdulillah beruntung banget bisa lolos ya. Aku pikir nggak bakal lolos karena mata, ternyata boleh. Nah, setelah itu medical check up itu bayar sendiri. Untungnya aku punya duit saat itu, langsung bayar sendiri ya, lumayan 1 juta sekian. Terus setelah itu lolos kan, tahap selanjutnya kita harus mengikuti pendidikan. Tentunya kita harus bisa bahasa Jepang, jadi kita harus ikut pendidikan dulu. Nah, pendidikannya tuh 3 bulan ya, jadi kan kita pertama wawancara, terus lolos, kemudian medical check up, setelah itu lolos baru kita ngikutin ini pendidikannya. Jadi rata-rata itu kan yang aku agak yang aku ragukan itu kan, kalau di LPK biasanya pendidikan dulu, baru kalau misalnya ada buka wawancara baru kita suruh ikut wawancara. Nah, ini aku sukanya itu nih, LPK-nya kan udah sending organization, jadi kalau kalian pengen ke Jepang cari LPK yang sudah SO, sending organization, jadi dia ada koneksi langsung ke Jepang dan lebih mudah gitu kalau saranku dia. Jadi setelah itu kan aku langsung ikut langsung ikut pendidikan itu 3 bulan. Jadi itu beneran singkat banget, 3 bulan ya. Itu kalau kalian mau tahu itu cuman aku cuman sampai bab 35 aku nggak salah Mina. Jadi emang bener-bener waktu itu aku emang disuruh cepet ya, jadi emang aku sebenarnya beda dari Kensusa yang lain, jadi serba apa-apa cepet banget, serba butuh ya kalau nggak salah itu perusahaannya, jadi apa-apa serba beda. Kalau yang lain nggak tahu. Jadi aku yang beda itu di sininya, maksudnya di Jepangnya, nanti aku cerita. Nah, kan setelah itu 3 bulan. Nah, yang lain biasanya kan
nunggu eligibility-nya turun. Nah itu aku langsung setelah pendidikan 3 bulan itu 3 bulan minus seminggu itu eligibility ku udah turun, and langsung setelah 3 bulan itu 2 hari kemudian, nah kemudian pas 3 bulan lebih 2 hari itu aku langsung berangkat ke Jepang. Nah itu kita dikasih langsung, begitu sampai Jepang dikasih uang 60.000 yen. Nah itu kita pakai untuk 2 bulan karena kan 1 bulan pertama kita masih belajar, jadi belum mendapatkan penghasilan dari pekerjaan. Nah kemudian yang 2 bulan, yang bulan kedua itu baru kita mulai bekerja, tapi kan kita dikasihnya setelah kita bekerja kan. Jadi kalau aku sih tanggal 25, jadi aku sampai sini tuh bulan November, terus kita belajar sampai pertengahan Desember, otomatis kita digajinya kan setelah itu Desember pertengahan kita kerja sampai pertengahan Januari nanti kita akan baru digaji kan. Jadi itu hitungannya 60.000 yen itu untuk 2 bulan, tapi bagiku itu cukup banget karena kan sebulan pertama itu kita masak terus kan, jadi beli bahan. Oh ya, tips untuk kalian ya, kalau misalnya kalian mau berangkat ke Jepang, maka saranku bawa bahan-bahan makanan, bawa bumbu-bumbu racik yang banyak. Jadi itu untuk stok 2 bulan. Jadi kalian nggak perlu beli makan di sini karena kan otomatis mahal. Jadi kalian harus masak sendiri untuk lebih hemat. Jadi aku masak sendiri, bawa bumbu-bumbu yang banyak. Jadi masak yang simpel-simpel aja sih aku. Jadi nah itu 60.000 yen tuh udah murah banget kalau buat murah sampai cukup banget. Nah tapi jaga-jaga juga sih kalian, kalau ada uang lebih bawa uang yen juga dari Indonesia, jadi kalian tukar uang dulu dari Indonesia. Aku kemarin tukar 20.000 yen sekitar 2 juta sekian, 2.700.000 rupiah kalau nggak salah kemarin. Nah gitu, jadi itu tipsnya. Untuk pengeluaran yang aku keluarkan sampai bisa ke Jepang kemarin adalah untuk pendidikan di LPK itu aku kan setahun, kalau setahun itu sekitar 12,5 juta rupiah. Nah itu untuk biaya dari LPK-nya, karena dalam 3 bulan itu kita kan di asrama, di LPK-nya tuh menyediakan asrama dan juga seragam, makan tiap hari 3 kali sehari, dan juga sekolahnya. Nah itu kita dikenai biaya 12,5 juta. Itu udah murah banget, udah sampai Jepang, nggak perlu bayar lagi. Itu yang perlu kita keluarkan untuk biaya dari sendiri itu untuk medical check up 1,5 juta itu pakai uang aku sendiri, dan juga 1 juta sekian 100 kayaknya itu, sama bikin paspor. Begitu kita medical check up langsung disuruh bikin paspor, itu cuman 300 sekian rupiah, 300.000 sekian. Kemudian apa lagi, udah itu aja. Jadi totalnya paling 12,5 tambah 1.100.000 terus tambah 300 itu 13,5 lah, dipasin aja. Ya sekitar itu kan, ya murah loh itu dibanding yang lain. Soalnya kemarin aku nanya ke temanku yang di APK juga, dia habis 17 juta kayaknya. Luar biasa ya, segitulah kira-kira. Jadi ya begitu sampai Jepang dikasih duit, jadi tenang aja, bakal terjamin. Kalau di sini orangnya baik-baik banget, dan begitu sampai Jepang tuh ya kaget lah ya. Jepang tuh beda banget kayak Indonesia, bersih banget. Aku cuman hal pertama yang aku kagum di Jepang itu adalah jalannya bersih
banget, beda. Ya, gitulah sekiranya cerita dari aku. Kalau mau ada yang ditanyain, boleh tanya, silahkan komen. Semoga informasi ini bermanfaat. See you. Dadah.